Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Sebelum itu, yang saya hormati dosen pengampu Ibu Prof. Nurhilda Distribuasi, MED, EDD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas karunia-Nya kita dapat bertemu meskipun melalui video presentasi ini. Nah, sebelum saya memulaikan presentasi saya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota 3 orang. Yang pertama, Widayati dari NIM 22002027, dan saya sendiri Mas Atiloli dari NIM 22002029, dan Mizaluna Azura Effendi dari NIM 22002029. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan, yang dimana dalam suatu kantor atau perusahaan, manajer harus mampu mengambil suatu keputusan yang baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengambilan keputusan, yang dimana pembuatan keputusan merupakan suatu usaha untuk menentukan suatu alternatif dari berbagai alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Pembuatan keputusan harus benar-benar dipikirkan dan diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dan merugikan organisasi. Nah, pengambilan keputusan ini harus benar-benar dipikirkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik yang diinginkan dalam organisasi. Pembuatan keputusan merupakan suatu pilihan yang sudah bulat dan pengakhiran dari proses pemikiran atau suatu masalah yang dilakukan dalam kegiatan dengan memutuskan dan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Yang kedua, yaitu pentingnya pembuatan keputusan dalam organisasi. Nah, dalam pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi ke arah yang lebih baik. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi dan administrasi. Tanpa adanya pengambilan keputusan yang baik dan tepat dalam suatu organisasi, maka otomatis kegiatan dan tujuan akan sulit untuk dicapai. Dan manajer akan dianggap remeh dan dianggap tidak mampu oleh anggotanya. Nah, pengambilan keputusan ini penting dalam suatu organisasi. Jika tidak ada pengambilan keputusan, maka kegiatan dan tujuan dalam organisasi tidak akan tercapai dengan target yang sudah disesuaikan. Dan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi tidak akan terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembuatan keputusan. Nah, dalam pembuatan keputusan tidak dibuat dengan kesalahan saja. Ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk keputusannya itu sesuai apa yang diharapkan dalam organisasi. Nah, prinsip tersebut meliputi yang pertama, keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, setiap keputusan hendaknya merupakan alternatif terbaik dengan risiko yang amat minim. Yang ketiga, keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan lingkup risiko secara sistematis dan sistematik. Yang keempat, keputusan hendaknya tidak berada di luar zona of acceptance manusia. Yang kelima, keputusan yang efektif adalah keputusan yang dapat dilaksanakan. Yang keenam, keputusan hendaknya memecahkan masalah yang generik, bukan masalah yang personal teknis.
Yang ketujuh, pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan implementasi keputusan. Yang kedelapan, pembuatan keputusan hendaknya menghasilkan suatu hasil yang dapat diukur. Yang terakhir yaitu keputusan tidak selalu dimulai dari data, tapi dari judgment. Nah, sebagai manajer harus tahu apa prinsip-prinsip keputusan yang akan dibuatnya, supaya keputusan yang diambilnya baik dan disetujui oleh anggota organisasinya. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan keputusan. Nah, dalam pembuatan keputusan memiliki prosesnya juga, bukan hanya prinsip-prinsipnya saja atau hanya membuat saja, tetapi ada prosesnya. Prosesnya memiliki dua tahap. Yang pertama yaitu perumusan keputusan, yang kedua implementasi keputusan. Dalam proses ini juga terdapat poin-poinnya. Perumusan keputusan memiliki 5 poin. 5 poin yang harus dilakukan dengan baik. Yang pertama, identifikasi masalah. Nah, pembuatan keputusan dibuat dikarenakan adanya suatu permasalahan yang muncul. Tapi tidak semua keputusan dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tapi keputusan dibuat agar masalah yang berdampak besar atau luas bagi keberlangsungan organisasi. Yang kedua yaitu perumusan tujuan. Nah, karena pada hakikatnya masalah muncul sebagai salah satu tantangan dan proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, maka asumsi dasar seorang pemimpin membuat keputusan adalah untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu identifikasi alternatif solusi. Setiap permasalahan tidak mungkin dipecahkan hanya oleh satu alternatif saja. Ini Benzo dapat mengambil kesempatan untuk memilih alternatif yang terbaik dengan resiko yang minim. Yang keempat, penentuan alternatif solusi. Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk diskusi, sebab penentuan alternatif solusi bisa disebut sebagai ujung tombak dari proses pengambilan keputusan. Karena pada tahap inilah penentuan keberhasilan dari pencapai tujuan. Yang terakhir atau yang kelima, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan tahap yang paling penting dalam suatu pembuatan keputusan. Karena pengambilan keputusan merupakan tahap akhir atau proses final memutuskan atau mengambil keputusan berdasarkan penentuan alternatif. Proses yang kedua yaitu implementasi keputusan. Nah, implementasi keputusan memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu legalisasi keputusan, yang dimana angka ini juga diperlukan dalam suatu proses pembuatan keputusan sebagai suatu cara untuk memperoleh komitmen serta dasar hukum dari suatu keputusan, sehingga seluruh anggota, unsur-unsur, pemimpin, dan seluruh jajaran organisasi terikat untuk melaksanakan keputusan. Yang kedua yaitu plan of action. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan komunikasi. Nah, sosialisasi dan komunikasi ini harus dirancang secara sistematik untuk menciptakan kondisi dan suasana yang variabel. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengawasan. Nah, dalam organisasi atau dalam suatu proses pembuatan keputusan, lebih pentingnya adanya pengawasan, yang dimana harus ada keamanan, harus ada pengawasan untuk mengambil keputusan yang baik supaya tidak terjadi hal yang tidak baik. Pengawasan di sini adalah salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran implementasi. Pengawasan ini mencakup pemantauan atau monitoring, evaluasi, dan intervensi untuk meluruskan apa yang ditemui.
tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditentukan. Pengawasan ini dalam suatu pengambilan keputusan sangat diperlukan, di mana jika kita membuat keputusan, kita harus memiliki keamanan, kita harus menyelidiki, kita harus was-was pada keputusan yang kita ambil. Karena jika keputusan yang kita ambil tidak tepat, maka akan memiliki dampak yang sangat besar atau dampak negatif dalam suatu organisasi. Nah, demikianlah presentasi saya pada saat ini, pada hari ini. Biarlah presentasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil suatu keputusan yang baik supaya apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan akan lebih baik dan tepat dalam suatu organisasi. Bukan hanya di organisasi juga, tetapi penting dalam kehidupan kita. Baik, sekianlah presentasi saya pada saat ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi, ataupun jika ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.